Baru-baru ini, film The Man Who Lived with the King mendapat sambutan besar. Kisahnya berpusat pada persahabatan dan kesetiaan yang melampaui perbedaan status antara seorang raja muda yang disingkirkan oleh pamannya dan kepala desa di tempat pembuangannya. Kepala desa itu tetap melayani sang raja dengan hormat sampai akhir hidupnya. Yang paling menggerakkan hati adalah kesetiaannya setelah sang raja wafat. Meskipun ada ancaman hukuman berat bagi siapapun yang menguburkan raja yang telah digulingkan, ia tetap mempertaruhkan dirinya untuk mengambil jenazahnya dan memberikan pemakaman yang layak. Ia setia bukan hanya kepada raja yang hidup, tetapi juga kepada raja yang telah mati. Dalam perikop hari ini, kita melihat orang-orang yang menunjukkan kesetiaan serupa kepada Yesus. Karena hari penyaliban Yesus adalah hari persiapan menjelang Paskah, orang-orang Yahudi meminta agar mayat-mayat tidak dibiarkan tergantung di kayu salib. Maka para prajurit mematahkan kaki ketua penjahat yang disalibkan bersama Yesus supaya mereka segera mati. Namun ketika mereka melihat bahwa Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sebaliknya salah seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar, datang kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Nikodemus juga datang dengan membawa campuran mur dan gahar. Mereka lalu menghubungkan tubuh Yesus dengan kain lenan dan lempah-lempah sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi dan meletakkannya di dalam kubur baru yang belum pernah dipakai. Yesus mati lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya disalibkan. Hal itu dapat dimengerti karena sebelum penyaliban ia telah mengalami tekanan batin yang sangat berat. Berdoa dengan penuh pergumulan di Getsemane, menjalani berulang kali pemeriksaan, menerima pukulan dan cambukan, lalu memikul salibnya sendiri. Karena itu tubuhnya telah sangat lemah ketika ia digantung di kayu salibnya. Sebaliknya, kedua penjahat yang lain dipaksa mati dengan kaki yang dipatahkan. Yang juga menarik adalah bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua orang yang sebelumnya cenderung diam dan tidak menonjolkan diri, akhirnya tampil di depan umum untuk mengurus pemakaman Yesus. Mereka memang tidak mampu menghentikan penyaliban itu, tetapi mereka tidak membiarkan Yesus ditinggalkan sendirian setelah kematiannya. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Yusuf dan Nikodemus tidak tampil lebih awal untuk membela Yesus ketika ia diadili? Namun yang perlu kita perhatikan hari ini adalah keberanian mereka untuk menyatakan diri di saat Yesus sudah mati dan tampaknya tidak dapat memberi apa-apa kepada mereka. Mereka tetap datang, tetap menunjukkan hormat dan tetap melakukan apa yang benar. Demikian juga kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita tetap mau mengaku sebagai pengikut Kristus ketika pengakuan itu tidak memberi keuntungan apapun bagi kita? Sekalipun pada masa lalu kita pernah gagal, takut, atau tidak berani berdiri bagi Tuhan?
Jangan tinggal dalam penyesalan. Masih ada tugas yang dapat dilakukan. Masih ada kesetiaan yang dapat dinyatakan. Dan masih ada kesempatan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Itulah sesungguhnya kehidupan orang percaya.